perpuluhan bukan sebuah keharusan atau ketaatan. Marilah simak penjelasan dari Pastor Brian Siawarta. Perpuluhan itu bukan keharusan. Hah, sesat lu Bri? Enggak beneran, ini dari Alkitab. Oh, gue tahu maksud tuh. Perpuluhan itu bukan keharusan, karena sebenarnya ketaatan gitu kan? Bukan. Ketaatan adalah pada saat kita melakukan apa yang Tuhan minta. Tapi hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan perpuluhan. Yang benar loh. Karena begitu banyak teman-teman yang minta gue untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam, lebih panjang. Dan karena gue melihat banyak banget teman-teman yang hari ini merasakan tekanan, merasa bersalah karena tidak memberikan perpuluhan. Karena banyak orang-orang, mungkin pendeta yang ngomong ke teman-teman dan bilang harus. Izinkan gue untuk menjelaskannya. Dan sebelum gue mulai, perkenalkan nama gue Brian. Gue adalah seorang pendeta dan gembala sidang dari gereja kita, Gereja Empower Indonesia. Dan gue sebelum memulai video ini, gue udah ngobrol banyak dengan pendeta, pastor, teologian. Salah satu yang harus gue highlight adalah pendeta, Profesor Dr. Joas Adi Prasetya, yang sangat gue kagumi, yang banyak kontennya diajari ke gue dan gue include di dalam video ini. So let's go. Kenapa perpuluhan yang jelas-jelas ada di Alkitab itu tidak diperlukan? Di Perjanjian Lama, salah satu ayat yang sering dipakai adalah ini, Maleakhi 3 ayat 8-10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Tuhan? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Pernah dengar itu? Alright. Dr. Yos selalu bilang ke gue gini, cara kita baca Alkitab tuh ada dua. Yang pertama adalah yang ngaco, namanya ayatiah. Kita mencomot sebuah ayat, kita pakai sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita ngomongin apa aja yang ada di hati kita. Yang kedua, yang lebih baik dan benar adalah cara Alkitabiah. Yaitu kita bukan cuma fokus ke ayatnya, tapi kita melihat konteksnya, di pasal mana, siapa yang ngomong kepada siapa, maksudnya apa. Bukan cuma itu, kita melihat keseluruhan Alkitab, dan kita melihat prinsip-prinsip benang merah, apa sih yang Tuhan mau ceritakan, ajarkan, dan perintahkan kepada kita. Nah, kita akan membahas ini bukan dengan ayatiah, tapi dengan Alkitabiah. Di Perjanjian Lama, betul, di kitab Kejadian sampai Keluaran, Musa menulis banyak tentang persepuluhan itu keharusan. Kenapa? Karena ada yang namanya esensi, ada yang namanya ekspresi. Esensi itu yang penting. Kenapa? Ekspresi adalah bagaimana esensinya A dan ekspresinya B. Nah, mengenai persepuluhan, esensinya adalah Tuhan waktu itu mau bangsa Israel punya belas kasihan dan keadilan. Esensinya ada di hati. Ekspresinya pada waktu itu adalah dengan persepuluhan. Jadi basically Tuhan bilang ke bangsa Israel seperti ini, berkali-kali di hukum Musa. Lu kan udah punya duit, lu bisa menghasilkan. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat dikit, ada yang bukan duit waktu itu kebanyakan. Makanan, binatang, sayur-sayuran. Nah, tolong dong kasih 10% kepada saudara lu yang gak punya. Saudara lu yang tidak kecukupan. Siapakah mereka? Mereka adalah, kategorinya masuk di sini adalah janda miskin, anak yatim, dan suku Lewi. Siapa itu suku Lewi? Suku Lewi adalah suku di bangsa Israel yang mereka jadi kayak kalau hari ini tuh pendeta full time. Mereka harus bekerja 100%, 1000% buat Tuhan. Dan mereka nggak boleh kerja yang lain. Mereka nggak boleh punya harta, mereka nggak boleh punya tanah, mereka nggak boleh punya barang-barang apapun juga. Nah, karena itulah status mereka secara finansial dan sosial rendah, serendah anak yatim dan janda miskin. Dan Tuhan bilang ke semua orang-orang Israel, kasih 10%. Buat gue kasih ke mereka. Kenapa? Karena di Perjanjian Lama, sebelum roh Tuhan dicurahkan, semua yang bangsa Israel harus lakukan, apa yang Tuhan perintahkan, itu lewat yang namanya pendeta dan gereja. Jadi Tuhan, manusia, umatnya, itu nggak ada hubungan langsung. Ada pendeta dan gereja di tengah-tengahnya. Jadi kasih ke gereja, gereja yang kasih ke mereka. Right? Itulah kenapa ada. Sekarang, Tuhan Yesus datang. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menggenapi Perjanjian Lama. Dia tidak meniadakan apapun, tapi dia menggenapinya. Ada hal-hal yang stop dan tidak berlanjut ke Perjanjian Baru, tapi ada hal-hal yang lanjut sampai hari ini dan berubah. Contohnya apa? Contohnya di Perjanjian Lama, kita nggak boleh makan babi, kita nggak boleh makan seafood yang nggak bersisik, dan kita nggak boleh potong jambang. Kita hari ini melakukan itu semua kan? Betul, karena ada hal-hal yang tidak lanjut, ada hal-hal yang lanjut. Jadi, lanjut atau enggak? Lebih tepatnya, perpuluhan lanjut atau enggak? Semua aturan
Hukum Taurat itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah seremonial, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah teknikal. Kita belajar dikit ya hari ini. Seremonial adalah hal-hal yang dilakukan menggambarkan Kristus. Contohnya, menyembelih kurban kalau minta maaf udah berdosa, mesbah dupa. Hal-hal seperti ini tuh sudah tidak dilakukan karena Kristus sudah menggenapinya, dan hari ini kita nggak melakukan itu. Kita nggak perlu potong korban karena Tuhan adalah korban yang sempurna, dikorbankan untuk menebus darah kita, untuk menebus darahnya, menebus dosa kita. Nah, seremonial nggak lanjut. Moral lanjut banget. Karena semua 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, sampai hari ini bukan hanya ada, tapi Tuhan menaikkannya. Kalau dulu berdosa cuma kalau kita ngebunuh, sekarang Tuhan bilang marah aja dosa. Dulu berdosa kalau berzina, sekarang Tuhan bilang lu horny aja udah dosa. Kalau yang seremonial ditiadakan, yang moral dinaikkan. Nah, ada yang ketiga, teknikal. Peraturan teknikal ini ada karena ada kebutuhan. Waktu itu kebutuhannya seperti yang tadi gue jelaskan, makanya ada persepuluhan. Hari ini pertanyaannya, masih dibutuhkan atau enggak? Karena kalau tidak dibutuhkan, maka udah nggak lanjut. Jawabannya gimana? Simple. Brian, kan hari ini ada pendeta full time. Betul, tapi apakah mereka suku Lewi? Apa bedanya? Pendeta full time, suku Lewi sama-sama bekerja untuk Tuhan. Tapi, pertama, apakah pendeta tidak boleh kerja dan mencari uang di luar gereja? Tentu boleh. Tapi zaman dulu suku Lewi tidak boleh. Kedua, apakah pendeta tidak boleh memiliki rumah dan tidak boleh punya motor, aset, barang apapun juga? Oh, boleh dong. Suku Lewi dulu tidak boleh. Apakah pendeta, ini yang menurut gue paling penting, statusnya sama rendahnya dengan anak yatim, janda miskin, dan sama tidak berdayanya secara finansial? Kalau yang ketiga ini jawabannya adalah, iya Brian, pendeta gue seperti itu. Maka please saat ini gue pengen ngomong sama lu, please punya belas kasihan dan keadilan lah. Dan berikanlah sebagian harta lu kepada pendeta itu, kepada gereja itu, agar taraf hidup mereka bisa dinaikkan. Bukan tentang perpuluhan, tapi tentang belas kasihan lu. Tapi kebanyakan pendeta seperti gue dan Karen, kita diberkati Tuhan. Kita tidak memerlukan itu. Gitu. Nah, jadi gimana? Apakah itu lanjut atau tidak? Untuk gue secara pribadi, untuk banyak orang di luar sana, untuk banyak pendeta di luar sana, banyak gereja yang tradisional, mereka percaya bersama-sama bahwa perpuluhan tidak dilanjutkan lagi, tidak diharuskan lagi hari ini. Apakah artinya kita tidak memberikan ke gereja? Tentu saja kita boleh. Karena Tuhan bukan mengajar, gini, Tuhan gak butuh 10% duit kita. Dia itu kaya, tapi dia mau 100% hati kita. Makanya di perjanjian baru, Paulus, si penulis 2/3 perjanjian baru, dia ngomong berkali-kali kepada gereja yang dia tanam, dia ngomong tentang uang berkali-kali. Tapi tidak sekalipun dia ngomong tentang perpuluhan. Bahkan ada satu kali di Korintus 16-21, Paulus lagi datang ke Korintus untuk minta jemaat di sana ngumpulin duit untuk dikasih ke jemaat di Yerusalem, karena jemaat di Yerusalem lagi membutuhkan. Dia bisa aja ngomongin menggunakan metode yang namanya perpuluhan untuk ngumpulin duit, tapi dia memilih tidak. Kenapa? Karena gue percaya, menurut dia bukan suku Lewi. Bahkan Paulus cari kerjaan di luar sana. Dia bukan suku Lewi. Makanya dia tidak mengharuskan perpuluhan. Bagi Paulus perpuluhan itu sudah tidak ada. Kenapa hari ini bagi kita masih nganggap ada? Dan Paulus ngomongin selalu satu hal yang Tuhan Yesus juga ngomongin, yaitu murah hati. Keadilan dan belas kasihan, itulah esensinya. Dan hari ini kita mengikuti contoh Kristus, yaitu dengan hidup keadilan, belas kasihan, dan murah hati, generous. Tuhan tidak butuh 10% duit lu. Ingat itu, dia itu kaya. Tapi dia mau 100% hati lu, hidup lu, termasuk keuangan lu. Yang Tuhan mau itu apa? Tuhan mau kita untuk memiliki mindset bahwa semua yang kita punya itu milik Tuhan. Dan kita adalah pengelola hidup ini, uang ini adalah pengelola. Dan Tuhanlah yang bertahta. Dia mau dimuliakan dengan semua hidup kita, termasuk harta benda kita. Jadi kalau dia taruh di hati lu untuk membeli ke gereja, berilah. Tentunya gue sarankan dengan catatan, gereja itu adalah gereja yang sehat secara finansial, keuangannya jelas, dan lu bisa percaya. Kalau Tuhan minta kita berikan ke janda miskin, orang-orang mampu, berikanlah. Kenapa? Karena dulu harus lewat gereja, sekarang nggak perlu. Sekarang gereja dan pendeta itu udah ditiadakan. Tidak harus lewat gereja dan pendeta baru ketemu Tuhan. Lu gak harus datang ke hari Minggu untuk ketemu Tuhan. Tuhan
umatnya langsung berhubungan. Karena roh Tuhan udah dicurahkan ke dalam lu dan ke dalam gua, dia tinggal di hati gua. So buat teman-teman yang masih punya pikiran seperti itu, please hari ini terbebaslah dari pikiran harus rasa tertuduh. Tuhan gak mau perpuluhan lu, dia mau persembahan hidup lu yang murni, yang 100% untuk dia. Dan gua berdoa dia akan selalu membesarkan hati lu, agar lu selalu bisa murah hati. 10% terlalu kecil, berilah lebih daripada itu, tapi berilah sesuai apa yang Tuhan taruh di hati lu. God bless. Alright, pertanyaan nomor 1, Pastor, apakah perpuluhan tidak perlu lagi hari ini? Seperti yang gue jelaskan di video itu, gue berbagai banyak pastor gereja, terutama yang tradisional, sama-sama percaya bahwa hari ini perpuluhan itu tidaklah diharuskan. Itu adalah konsep perjanjian lama yang sudah tidak dibawa di hari ini sejak Kristus mati di atas kayu salib. Kalau pengen dengar lebih lanjut, please kalian harus nonton video itu. Pertanyaan nomor 2. Tapi Pastor, kan ada ayat yang berkata, pada saat itu Tuhan ngomong, berilah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berilah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Tuh kan, ada yang kita harus kasih ke Tuhan, perpuluhan tuh. Soalnya, itu punya Allah. Itu adalah contoh membaca Alkitab secara ayatiah, bukan Alkitabiah. So, itu ada di Matius, coba gue baca dulu. Yes, Matius 22 ayat 15-21. Waktu itu ada orang-orang religius, orang-orang Farisi. Dia datang ke Tuhan Yesus dan dia mau menguji Tuhan Yesus. Dia bilang, Tuhan, kepada siapakah kami harus membayar pajak? Apakah kepada Kaisar atau kepada Allah? Tuhan Yesus tahu dia mau dijebak. Dia kesel, dia marah. Hai kamu orang-orang munafik, katanya. Dan Tuhan Yesus bilang gini, ambil koin, bawa sini. Diambil. Ada gambar siapa di atas koin ini? Semuanya pada bilang, ada gambar Kaisar. Dan dia bilang ini, betul, maka berilah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berilah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Pada saat ini, ayat itu, Tuhan gak lagi ngomongin uang. Dia gak lagi ngomongin perpuluhan. Dia lagi ngomongin kehidupan. Maksudnya gimana, Brian? Koin ada gambar Kaisar, makanya Tuhan bilang, karena ada gambar Kaisar, uang ini melambangkan Kaisar, uang ini adalah milik Kaisar. Makanya lu bayar pajak. Sekarang gue pertanyaannya, tubuh kita, ini ada lambang siapa di atasnya? Ada lambang Allah. Kenapa? Karena Alkitab berkata kita diciptakan sesuai dengan rupa Allah. Ada lambang Allah di atas jidat kita. Ya bayangin aja. Kita ini selfie-nya Tuhan Yesus. Kita ini selfie-nya Allah. Karena itulah kalau kita melambangkan Allah, maka berikanlah hidup kita seutuhnya, tubuh kita, keuangan kita kepada Allah. Tuhan bilang kasih duit lu ke Kaisar, kasih hidup lu ke Allah. Dia nggak lagi ngomongin perpuluhan. So, Alkitab itu menarik banget. Kalau kita bisa membaca itu secara Alkitabiah, kita bisa stop dimanipulasi dan ditipu oleh orang-orang yang menggunakan Alkitab secara ayatiah. Right? So, nomor 3, pertanyaan nomor 3. Oke, ini ya. Kalau 100% hidup itu untuk Tuhan, seperti yang Pastor bilang, kenapa perdebatkan yang 10%? Gini, video gue itu nggak lagi ngomongin berapa atau bagaimana, balik lagi ya, ekspresi, tapi gue lagi menekankan, seperti yang Tuhan Yesus tekankan, esensi. Kenapa? Bukan soal berapanya, soal kenapanya. Karena 10% itu terlalu kecil. Masalahnya tuh begini, kalau kita, kalau lu percaya sistem perpuluhan, ada yang salah dengan itu yang Tuhan nggak suka. Gue percaya Tuhan nggak suka. Kenapa? Karena itu bukanlah cara pikir Tuhan Yesus, cara pikir umat yang percaya sama Dia. Kalau kita percaya perpuluhan 10% untuk Tuhan, maka kita percaya bahwa 90%-nya adalah bukan untuk Tuhan. Benar? 90%-nya. Kalau gue udah kasih 10% ke Tuhan, 90%-nya buat gue, karena itu punya gue. Gue mau pakai apapun ya terserah gue. Tapi Tuhan Yesus datang dan bilang, bukan. Yang penting bukan ekspresi, tapi esensi. Esensinya apa? Semua hidup kita, dompet kita, isi bank kita, itu punyanya Tuhan. Tapi kan gak artinya lu kasih semua ke gereja. Kalau lu kasih 100% ke gereja, makan apa bos? Hanya karena itu punya Tuhan, tidak berarti lu setor ke gereja. Nggak berarti juga kita kasih semuanya kepada orang yang membutuhkan. Enggak.
Artinya apa? Kalau semuanya punya Tuhan, artinya bagaimana kita mengelola keuangan kita, kita menggunakan kebijakan yang Tuhan berikan, kita memprioritaskan Tuhan dan kita tanya dulu. Sebelum kita mengeluarkan, sebelum kita pada saat kita budgeting, pada saat kita mau buang-buang duit untuk beli skin Mobile Legends baru, untuk beli hobi-hobi, tas baru, baju baru, sepatu baru, kita berpikir dulu, apa yang Tuhan kira-kira mau gue gunakan. Tuhan mau kok kita pakai duitnya buat kita sendiri juga, iya. Tapi Tuhan lebih mau kita memprioritaskan dahulu untuk Tuhan, untuk orang lain, untuk kerajaannya. Itu bukan tentang berapa, tapi tentang kenapa. Hati, esensi bukan ekspresi. Oke, so far membantu. Semoga ini menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 4, Pastor. Oh ini dia, ini gue suka. Pastor, Tuhan emang kaya dan gak butuh uang, tapi gereja dan pelayanan butuh uang. Betul. Kenapa gue bilang betul? Karena gue juga seorang pastor dan gue melayani di sebuah gereja. Dan gue tahu setiap minggu ada pengeluaran yang kita keluarkan. Bayar listrik, sewa tempat, pengeluaran untuk uang duka, uang beli bunga, kalau ada jemaat yang berbela-sungkawa, kita celebrate kepada volunteers, banyak banget pengeluaran untuk pelayanan. Tapi, ya yang namanya butuh uang itu minta, gini guys. Salah satu alasan kenapa gue membuat video ini, karena gue stres, kesel, sedih, mau marah, ngelihat begitu banyak orang-orang, dan ini juga teman-teman gue sendiri, yang hari ini hidup dengan sebuah tekanan, rasa bersalah, karena mereka diteror oleh pemuka agama, oleh oknum-oknum, oleh pendetanya yang terus-terusan menteror mereka dengan alasan perpuluhan. Dan mereka hidup di bawah satu tekanan karena untuk alasan apapun mereka pada saat itu, mungkin saat tertentu mereka nggak bisa kasih perpuluhan dan mereka dikucilkan, mereka tidak dianggap, mereka dibuat merasa bersalah, berdosa. Gue yakin Tuhan tidak pernah membuat rasa itu gitu. Sebagai pendeta dan gereja, kalau kita butuh uang, ya mintalah kepada jemaatmu. Minta, kasih tahu uangnya itu buat apa, mau dipakai buat apa kebutuhannya, kasih tahu penggunaannya, kasih lihat transparan lah. Kalau penggunaannya jelas, keuangannya jelas, pertanggungjawabannya jelas, gue yakin banyak banget, bukan cuma jemaat gereja itu, tapi juga teman-teman di luar sana yang mau membantu gereja yang benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Umat Tuhan itu nggak pelit. Sayangkali seringkali gerejanya yang kagak jelas, keuangannya nggak jelas, yang pegang keuangannya pastornya sendiri lah, istrinya lah, keluarganya lah, nggak pernah diaudit, duitnya nggak pernah, finansialnya nggak pernah dikasih lihat. Kalau orang nggak percaya, bagaimana mereka mau menyumbangkan uang, memberikan persembahan dan memberikan donasi? Nah, kalau udah nggak ada yang mau, terus masa pakai ayat perpuluhan untuk meneror jemaat? Bukan itu, bos. So, teman-teman, gue pengen teman-teman tahu ya, gue tidak memperdebatkan perpuluhan itu ada atau enggak. Kalau kalian mau percaya, nggak percaya, terserah. Gini, kalian nggak harus percaya apa yang gue percaya. Kita harus menjadi jemaat yang pinter, umat Tuhan yang pinter, yang mengerti. Jangan mentah-mentah telan apa kata pastor kalian dan itu adalah kebenaran firman Tuhan hanya karena pastor kalian yang bilang. Percayalah, cari tahu sendiri, baca sendiri, percaya sendiri, dan jalankan sendiri. Alright? So, udah mulai ngelantur. Sebelum gue ditelepon banyak pastor dan dimusuhin, kita lanjut ke pertanyaan 5. Itu untuk, pastor, perpuluhan itu untuk melatih hati agar nggak pelit. Oh, ini balik ke yang tadi. Sebenarnya kalau kita pakai konsep kita percaya dan stuck di perpuluhan, maka kita akan jadi orang yang pelit. Kenapa? Karena kita hanya memberi Tuhan 10%. Padahal dia harusnya punya 100%. Justru menurut gue pribadi, konsep perpuluhan akan bikin kita pelit. Karena kita kira kita kasih 10%, kita cuci tangan. No. Hati yang murah, yang besar, itu memberikan lebih daripada 10%, 100%. Tapi nggak berarti semuanya dikasih ke gereja. Berilah sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati lu. Dan gak harus ke gereja, berilah kepada orang yang membutuhkan. Karena Tuhan lebih besar daripada gereja. Hope you are blessed. 10 menit cuma untuk 5 pertanyaan. Part 3, 5 pertanyaan lagi. God bless. Pertanyaan nomor 6. Wah, terserah lu deh pastor. Gue tetap percaya sama perpuluhan. Harus. Dari dulu udah. Dan gue diberkati. Dan gue akan terus memberikan perpuluhan. Top, kalau lu udah dari dulu memberikan perpuluhan, persembahan, apapun namanya kepada gereja, that's cool, keren, lanjutkanlah.
Tetapi yang lebih penting, mengertilah kenapa lu melakukan apa yang lu lakukan. Karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlalu fokus dengan ekspresi, tapi kita lupa esensi. Kenapa emang separah itu? Tuhan Yesus bisa marah. Yep, betul. Di Alkitab kita menemukan lagi-lagi dan berkali-kali Tuhan Yesus marah kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang yang sangat fokus dengan ekspresi, sangat jago beribadah, memberikan 10%. Kalau nyanyi di gereja ngangkat tangan paling tinggi, suara paling keras, paling bagus, hafal lirik, semuanya mereka kuasai bentuk ekspresi ibadah. Tapi mereka lupa esensinya, yaitu yang ada di hati. Belas kasihan, cinta kasih, murah hati. Itu yang Tuhan bilang lebih penting dibanding ekspresi. Di zaman perjanjian lama Tuhan bilang lakukan yang satu tanpa melupakan yang lainnya. Karena perpuluhan, ibadah, seremoni waktu itu masih ada. Tapi sejak Kristus mati di atas kayu salib, ekspresinya berubah. Hari ini kita udah enggak menyembelih korban. Hari ini kita udah enggak melakukan perpuluhan. Itu yang gua dan banyak pendeta gereja tradisional percaya. Tapi esensinya selalu ada. Esensi bukan hanya selalu ada, tapi Tuhan menaikkan levelnya. Tuhan minta kita untuk lebih murah hati, lebih mempunyai rasa keadilan, lebih berbelas kasihan. Dan kalau hari ini kita menemukan Tuhan Yesus dan kita terlalu fokus dengan ekspresi, fokus dengan 4 kotak gereja, main di gereja, otak di gereja, hati di gereja, tapi kita lupa yang di luar gereja, yang membutuhkan bantuan kita, yang membutuhkan kasih Tuhan Yesus, gue rasa Tuhan akan marah sama kita. Jangan sampai ya. So, lanjutkan yang lu lakukan, tapi mengerti kenapa hati itu lebih penting daripada tangan. Pertanyaan nomor 7. Kalau ngasih duit, apa harus ke gereja? Boleh nggak langsung ke orang yang membutuhkan? Of course boleh. Karena gereja itu bukanlah segalanya. Tuhan gini. Kita kadang-kadang terlalu fokus dengan gereja. Gereja itu hanyalah salah satu institusi, alat Tuhan untuk melakukan hal-hal luar biasa, tapi bukan satu-satunya. Tuhan itu jauh lebih besar daripada gereja. Kita harus berpikir keluar gereja. Kita harus berpikir bahwa umat Tuhan itu bukan hanya orang-orang yang duduk di gereja. Seluruh dunia ini adalah milik Tuhan. Seluruh umat manusia adalah anak-anak Tuhan. Ada yang tahu mereka udah anak Tuhan. Ada yang belum tahu mereka udah bukanlah anak Tuhan. Mereka belum tahu hal itu. Tetapi Tuhan sayang mereka semua. Tuhan gak lebih sayang daripada orang Kristen, daripada orang yang bukan Kristen. Tuhan gak lebih sayang kita yang beribadah daripada orang yang tidak beribadah. Tuhan tidak lebih sayang orang yang hidupnya benar dibanding orang yang hidupnya tidak benar. Enggak, Tuhan sayang kita semua sama. Dan yang kita harus lakukan adalah membawa kasih Kristus, bukan cuma di dalam gereja, tapi keluar gereja. Itu yang gue benar-benar percaya. Ini bukan tentang 10% duit kita dikasih ke gereja, tapi ini tentang 100% uang kita dikelola dengan kebijakan Tuhan dan diberikan kepada hal-hal yang Tuhan mau kita berikan. Jadi kalau Tuhan taruh di hati lo untuk memberikan gini. Kalau Tuhan taruh, salah satu cara pikir yang menurut gue bisa kita pakai ya. Kita kan tinggal di Indonesia. Kita kalau menggunakan fasilitas Indonesia, maka kita harus membayarnya. Betul? Dengan bentuk apa? Pajak. Ya kan? Kalau nggak gimana negara bisa lanjut? Negara butuh pajak, uang kita untuk bisa berjalan. Karena kita tinggal di Indonesia. Kalau lu tertanam di sebuah gereja, lu dikasih makan, lu menikmati fasilitasnya, lu menikmati AC-nya, listriknya, lightingnya, musiknya, semuanya. Maka berilah kepada gereja itu. Kenapa? Karena gimana gereja itu bisa jalan untuk memberikan fasilitas yang lu pakai kalau lu tidak berikan. Tapi kalau Tuhan kasih dalam hati lu untuk orang-orang yang di luar gereja, janda miskin, anak yatim di luar sana, maka berikanlah. Karena bagaimana mereka bisa berjalan terus hidup kalau bukan dari kasih kemurahan yang Tuhan sudah taruh, keuangan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Jadi ini tentang menggunakan 100% uang kita dimanapun itu, dalam gereja, luar gereja, untuk negara. Right? Tuhan akan ada bersama lu, dia akan memberikan lu kebijakan. Gue tahu itu dan gue yakin itu. Alright, nomor 8. Pastor, kau sesat, merebut kesempatan orang untuk diberkati. Coba pikirkan kalimat ini. Menurut gue ini adalah kalimat yang salah. Karena ya, yang komen ini bilang bahwa kalau gue menghilangkan bilang perpuluhan itu nggak penting, gue akan membuat orang nggak bisa diberkati. Kenapa? Karena kalau orang perpuluhan akan diberkati, kalau tidak perpuluhan tidak akan diberkati. Jujur gue percaya itu nggak benar sama sekali. Kenapa? Itu adalah cara memandang Tuhan yang sangat transaksional. Udah kayak kerja. Kalau kita kerja dapat gaji, kalau nggak kerja nggak dapat gaji. Kalau kita sekolah baik kita dapat nilai bagus, kalau kita malas-malasan kita nggak dapat nilai bagus.
Tuhan itu tidak transaksional seperti itu. Tuhan itu tidak memberikan apa yang kita pantas. Kenapa? Tuhan itu bukan transaksional. Kita tidak mendapatkan apa yang kita pantas dapatkan. Hah, beneran dari dia. Kenapa? Kalau Tuhan memberikan apa yang kita pantas dapatkan, kita semua masuk neraka karena upah dosa adalah maut. Tapi gue berterima kasih atas kasih karunia Tuhan Yesus. Gue tidak pantas mendapatkan kematian, padahal itu yang gue pantas dapatkan. Tapi dia memberikan gue yang gue tidak pantas dapatkan. Memberikan gue keselamatan, hidup baru, termasuk berkat. Tuhan memberkati kita bukan karena kita berbuat baik. Tuhan memberkati kita bukan karena kita melakukan perpuluhan, kita ke gereja, kita rajin baca Alkitab. Bukan. Tuhan memberkati kita karena Dia adalah Bapa yang baik. Mau kita hidupnya baik atau enggak, Tuhan tetap memberkati kita. Jadi cara pikir yang kalau gue beribadah gue diberkati, kalau gue gak beribadah gue gak diberkati, kalau gue perpuluhan diberkati, kalau gak perpuluhan gak diberkati, bagi gue pribadi itu salah. Karena itu bukanlah Tuhan yang gue kenal. Jadi gue tidak, kalau kita hanya karena kita bilang perpuluhan itu tidak ada, itu tidak akan menghentikan Tuhan memberkati orang. Orang terus akan diberkati. Tapi gini, gue pengen lo ngerti juga, ada yang namanya hukum tabur tuai. Ini bukan hanya hukum spiritual, tapi ini ada dimanapun. Kalau ada tanah, lu kasih biji, lu siram, tumbuh pohon. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, kita akan mendapat balasannya. Ada yang orang bilang ini adalah karma. Itu adalah hukum natural hidup ini yang Tuhan udah taruh. Makanya di Alkitab Tuhan berkali-kali bilang tentang hukum tabur tuai. Artinya kalau kita berbuat baik, kita berbelas kasihan, kita menabur, apakah itu di gereja kek, di luar gereja kek, kepada janda miskin, kalau kita memberi, kita akan mendapatkan. Itu adalah hukum kehidupan. Jadi gue pengen lo tahu, kalau kita memberi, tentu kita akan diberkati. Bukan Tuhan yang memberkati kita, bukan. Kalau kita taruh di tanah kan bukan berkatnya dari Tuhan, dari tanah. Itu bukan dari Tuhan, itu memang kehidupan itu seperti itu. Tuhan sudah merancangnya sedemikian rupa. Ada elemen Tuhan di dalam dunia ini, hukum tabur tuai ada. Itu bukan cuma yang baik, yang buruk juga. Kalau kita berbuat hal buruk, kita akan mendapatkan hal buruk juga, right? Itu bukan Tuhan yang memberkati. Tapi kalau dari Tuhan, selalu lu akan diberkati. Mau lu perpuluhan gak perpuluhan. Jadi jangan pernah, kalau lu ngerasa hidup lu buruk, duit lu pas-pasan, gak pernah berkecukupan, terus ada yang bilang, oh karena lu gak perpuluhan. Bohong, enggak. Itu mungkin karena kita kurang pandai mengatur duit aja. Itu percakapan yang lain sih. Ini nih yang penting. Hidup ini bukan tentang, kadang-kadang kita fokus tentang 10%-nya, tapi kita lupa tentang 90%-nya, ya kan? Kadang-kadang kita fokus tentang 10%-nya, kita lupa tentang 100%-nya. Yang paling penting sebagai orang-orang percaya adalah mengelola dengan baik 100%. Waduh, itu di video lain lagi. Alright, waktu udah mau habis. Ini yang 9 dan 10 gue gabung. Pertanyaan nomor 9 adalah, apa ciri-ciri gereja sehat? Nomor 10 adalah, gereja ngomong aja lu bang, nanti juga kira-kira lu minta uang. Emangnya empower nggak butuh duit? Kayak yang gue, cuma ada 1 menit. Oke, gue gabungin. Kayak yang gue bilang sebelumnya, kalau gereja butuh duit, mintalah kepada jemaat, terbukalah. Apa ciri-ciri gereja sehat? Dan ini yang kita coba lakukan di Empower, karena kita bilang Empower adalah gereja tersehat. Yang pertama adalah gembalanya nggak menerima duit. Gue sama Karen nggak menerima duit. Kalau ada pendeta di luar sana yang menerima uang full time, that's great, lanjutkan. Tapi gue dan Karen, gue gak menerima uang. Gue dan Karen gak pegang duit sama sekali, karena ada orang yang non-keluarga memegang uang, dan itu ganti-gantian juga. Sekarang namanya Irene, dia adalah teman kita dan dia yang memegang uang. Gue gak tahu siapa yang memberikan berapa, biar selalu tetap bisa objektif. Dan kita diaudit oleh perusahaan auditing, dan kita dibuka keuangannya setahun sekali dengan detail, dan sebulan sekali garis besarnya. Siapapun di dalam gereja boleh lihat. Kalau kalian juga mau, boleh lihat. Oke, waktunya udah habis. I hope you are blessed. Carilah gereja yang sehat, tertanamlah, murah hatilah, berikanlah keuangan lu kepada Tuhan, kepada orang yang membutuhkan, kepada gereja lu juga. Support selalu. Love you. Mwah!